Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sudah memasuki hari yang ke-6. Hari ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Banyak Allah berikan kepada kita keberkahan. Kepada kita banyak diturunkan anugerah dan rahmat. Kalau dibanding tahun lalu, hampir selama sebulan Ramadan, pintu-pintu masjid terkunci, tikarnya bahkan digulung. Salat berjamaah, azannya juga diganti. Bahkan salat Jumat diminta untuk dilaksanakan di rumah saja. Puncaknya, salat Idul Fitri kita tahun lalu, rata-rata di rumah kita masing-masing. Tapi di tahun ini, sudah hampir 1 minggu kita berada di bulan suci Ramadan. Berkah, rahmat dan anugerah banyak Allah curahkan kepada kita semua. Tidak ada lagi pintu masjid kita yang terkunci. Tikar-tikar masjid juga sudah dikembang. Sudah kembali bisa dipakai oleh jamaah. Salat Jumat tidak ada yang dialihkan ke rumah. Bahkan kalau tidak ada kejadian luar biasa, KLB, salat Idul Fitri kita tahun ini pun akan kembali dilakukan di lapangan. Pilihan kepada kita sebenarnya tidak banyak. Sejak zaman dahulu kala, pilihan itu hanya 2 saja dalam Al-Quran. La in sakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri nikmatku, kata Allah, aku akan tambah. Aku akan limpahkan yang lebih banyak. Aku akan curahkan yang lebih besar. Kalau kamu mau bersyukur, rahmat, berkah, anugerah akan tercurah lebih besar. Pilihan kedua, wala in kafartum inna azabi lasadid. Tapi kalau kamu kufur, tak mau tahu, tak mau peduli, azabku itu sangat pedih. Ini kan sejak zaman dahulu kala pilihan ini. Karena itu, paling tidak setelah kita memasuki Ramadan pada hari ini, sudah 1 minggu, kita petiklah hikmah, kita ambillah pelajaran. Saya sering ungkapkan, menjaga jarak yang paling penting itu adalah menjaga jarak dari perbuatan maksiat. Kalau seseorang berjarak dari perbuatan mungkarat, terjauh dari perbuatan dosa, berkah Allah akan tercurah. Tapi kalaupun bulan puasa, maksiat tetap berlanjut, mungkarat tetap menjadi-jadi, apa yang Allah benci tetap dilakukan, wajar saja kalau berkah itu kembali akan dicabut. Jarak yang diminta kepada kita sebenarnya adalah menjaga jarak dari seluruh perbuatan maksiat. Karena pangkal bala
awal bencana, penyebab murka dari Yang Maha Kuasa, rata-rata kan itu. Ketika maksiat merajalela, mungkarat menjadi-jadi. Hari ini 127.000 lebih anak-anak kita dari tingkat SD dan SMP di Kota Padang kembali ke masjid dan musola untuk melaksanakan pesantren Ramadan. Kita berharap keberkahan itu Allah berikan kepada kita tahun ini. Kita petik hikmah. Memakai masker, makna sesungguhnya adalah menjaga ucapan, perkataan, jangan sampai keluar fitnah, jangan sampai kata-kata kotor masih keluar dari lidah kita, gunjing dan hasad terucap dari mulut kita akan mengundang bencana. Jadi kalau ingat kisah masa lalu, wajar kalau kita muhasabah, pantas kalau kita merenung. Bapak Ibu, kan tidak perlu ditunjukkan satu-satu apa kisah-kisah kita tahun lalu. Yang paling parah ketika itu adalah fitnah merajalela. Seolah-olah tidak bisa dibendung. Akhirnya kita diberikan wabah, kita dikasih penyakit untuk kita introspeksi, harus memakai masker. Pakailah masker kita untuk jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor. Bapak saudara yang ke tanah suci saja, sampai ke Arafah, wukuf di tempat yang paling bersejarah itu, pantangannya kan itu juga itu, pala rofas. Jangan sampai keluar kata-kata kotor. Wala jidal, jangan sampai engkau bertengkar. Karena orang yang bertengkar, emosinya tidak bisa terkendali. Kata-kata kotornya keluar. Hinaannya, umpatannya, makiannya tidak bisa dibendung. Pakai masker, tapi untuk menjemput keberkahan. Jangan sampai lidah tak bertulang, tajamnya lebih tajam dari mata pedang, justru menjadi pangkal bencana. Yang ketiga, kenapa kita disuruh merutinkan mencuci tangan? Bapak saudara, mencuci tangan itu maknanya mengalirkan sedekah. Kalau kita ingin dibersihkan harta kita, bayarlah zakatnya. Kalau kita ingin dijauhkan dari resiko harta kita, alirkanlah sedekahnya. Kan itu sebenarnya itu. 7 golongan di antara umatku, kata Rasul, yang akan selamat nanti di padang mahsyar. 1 di antaranya adalah orang yang bersedekah tangan kanannya, tapi tidak tahu tangan kirinya. Maknanya, orang itu pemurah, ikhlas karena ingin mengharap ridha Allah. Jangan ada udang di balik bakwan, menolong, tapi ada udang yang harus ditangkapnya setelah itu. Mengalirkan sedekah. Orang ingin diberikan kesehatan, bersedekahlah. Orang ingin keberkahan harta, berbagilah. Karena kalau kaya pun tambah serakah, orang menjauh juga. Tambah kaya, tambah tamak, tambah kaya, tambah rakus. Jangankan orang-orang yang kenal dengan kita, orang-orang terdekat pun akan menjaga jarak. Susah urusan itu, masa bilik karyang sakubajai itu mas. Kita bahkan ukuran keimanan kita itu dihitung bukan hanya dari sholat kita, tapi dari perhatian kita kepada sesama. Ara'aital lazi yukazzibu biddin fazalikal lazi yadu'ul yatim. Apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama?
beragama tapi dusta, dia puasa tapi dusta, dia tarawih witir tapi dusta, dia ngaji baca Quran tapi dusta, dia iktikaf malam tapi dusta. Kamu tahu siapa mereka? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Tidak mau tahu dia, tidak mau peduli dia. Maknanya bukan sekedar kata-katanya, tapi sikapnya. Kalau sekedar kata-kata mungkin masih tidak terlalu beresiko. Tapi kalau sudah sikapnya pun sudah membuat jarak dengan anak yatim, keberkahan akan Allah cabut. Aku dan pengasuh, pengayom, penyantun anak yatim, kata Rasul, seperti dua jari ini di akhirat. Nah, kalau tangannya ingin diberikan banyak keberkahan, jangan cuci 20 kali sehari. Coba alirkan sedekah. Mudah-mudahan jadi muhasabah kita di awal Ramadan ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.